Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Asep Maulana. Saya perwakilan dari kelompok 1. Dan yang satunya lagi teman saya, Siti Maimunah, akan mempresentasikan tentang strategi penjualan es mambo dan jeli barokah guna memenuhi tugas teori pengambilan keputusan. Di sini ada nama kelompoknya. Yang pertama saya, Iqbal Asep Maulana. Yang kedua ada Siti Umilah. Yang ketiga Siti Maimunah. Dan yang terakhir ada Yosi Joel Marwasi. Nah, di sini ada pembagian tugas dari masing-masing anggota ya. Saya, Iqbal Asep Maulana, sebagai pengobservasi dan mempresentasikan. Terus Siti Umilah sebagai anggota yang mengolah materi dan membuat PPT, dan Siti Maimunah bertugas untuk mempresentasikan, dan yang terakhir Yosi sebagai anggota yang menambahkan beberapa masukan. Ya, mari kita mulai masuk ke materi. Mangga kepada Maimunah untuk membacakan materinya. Di sini proses pengambilan keputusan ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap penelusuran atau intelligence. Yang kedua ada tahap perancangan desain. Yang ketiga ada tahap pemilihan. Dan yang keempat ada tahap implementasi. Selanjutnya ada profil UMKM. Profil UMKM es mambo dan jeli barokah. UKM ini didirikan pada pertengahan tahun 2019. Tepatnya pada bulan Juli, UKM ini menjual 2 jenis produk, yaitu es mambo dan jeli. UKM didirikan oleh seseorang mahasiswa bernama Iqbal Asep Maulana. Beliau mendirikan UKM ini agar bisa menambah uang untuk biaya kuliah serta membantu sedikit keuangan keluarga. Untuk kedepannya, beliau ingin UKM-nya bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar rumah beliau. Tujuan organisasi. Yang pertama ada jangka panjang, yaitu membuat usaha ini maju dan berkembang sehingga terciptanya lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar. Dan yang kedua ada jangka pendek, untuk membantu pendapatan sehari-hari. Identifikasi masalah. Yang pertama ada persaingan antar pedagang dan perlu strategi yang tepat agar produk kita mampu mengungguli pesaing kita. Yang kedua ada desain produk. Desain produk yang menarik menjadi salah satu tujuan pembeli untuk membeli produk kita. Hal ini untuk mengurangi rasa bosan terhadap pembelian berulang pada produk yang sama. Selanjutnya ada identifikasi lokasi berjualan. Lokasi berjualan menjadi hal yang penting ketika kita memulai mempromosikan jualan kita. Apakah tempat sudah strategi, target sasaran sudah tepat. Yang selanjutnya ada promosi produk. Saat ini promosi melalui media sosial sangat perlu diterapkan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya ada masalah yang paling krusial. Yang pertama ada lokasi berjualan. Lokasi berjualan menjadi hal yang penting ketika kita memulai mempromosikan jualan kita. Apakah tempat sudah strategi, target sasaran sudah tepat. Yang kedua ada tujuan pengambilan keputusan.
Tujuan pengambilan keputusan ini untuk memilih alternatif penjualan yang optimal karena keterbatasan modal dan SDM yang ada. Yang ketiga ada alternatif solusi. Ada beberapa alternatif solusi yang ditemukan. Yang pertama ada alternatif berjualan di sekolah, yang kedua ada alternatif berjualan di rumah, dan yang ketiga ada alternatif berjualan keliling. Data yang terkumpul. Di sini ada 3 data. Yang pertama ada uji coba jualan di sekolah. Pada hari normal, Senin sampai Jumat terjual 120 pieces. Pada hari Sabtu sampai Minggu terjual 0 pieces. Yang kedua ada uji coba jualan di rumah. Pada hari normal terjual 20 pieces. Pada hari libur terjual 40 pieces. Yang ketiga ada uji coba berjualan keliling. Terjual pada hari normal Senin sampai Jumat terjual 30 pieces. Pada hari Sabtu sampai Minggu terjual 50 pieces. Selanjutnya yaitu ada alternatif solusi. Di sini ada 4 alternatif solusi. Yang pertama ada data, yang kedua ada keterkaitan antara masalah dan tujuan organisasi. Yang ketiga ada pengambilan keputusan metode IMP dan metode EOL. Yang keempat ada keputusan yang diambil. Alternatif solusi, keterkaitan antara masalah dan tujuan organisasi. Lokasi penjualan menjadi sasaran penting dalam menjalankan usaha. Jika lokasi memiliki tempat yang strategis, maka penjualan akan meningkat dan mendapat keuntungan yang optimal. Ya, terima kasih kepada Maimunah yang telah mempresentasikan beberapa slide. Dan materinya selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Jadi di sini ada kita kepada tahap choice ya, tahap pemilihan. Di mana alternatif solusinya yaitu dengan menggunakan pengambilan keputusan kondisi berisiko dengan metode IMP. Di sini di dalam tabel ini terdapat alternatif ya. Ada 3 alternatif. Yang pertama jualan di sekolah, yang kedua jualan di rumah, dan yang ketiga jualan keliling. Dan di sini juga ada state of nature, perbandingan. Jadi ketika berjualan di sekolah di hari normal itu terjual sebanyak 120 pieces, sedangkan di hari libur terjual sebanyak 0 pieces. Dan jika jualan di rumah, maka di hari normal itu terjual 20 pieces, dan ketika di hari libur terjual 40 pieces. Dan jualan keliling di hari normal terjual 30 pieces dan di hari libur 50 pieces. Dan di sini ada probabilitasnya yaitu 0,5. Sama di hari normal dan libur itu probabilitasnya 0,5. Jadi dapat dihitung ketika jualan di sekolah di hari normal terdapat 120 pieces dan di hari libur terjual 0, maka bisa dihitung itu ada di hasil IMP-nya 0,5 kali 120 pieces plus 0,5 kali 0, hasilnya 60. Dan begitu juga jualan di rumah. Ketika berjualan di hari normal itu 20 pieces yang terjual, dan ketika di hari libur itu 40 pieces yang terjual. Dan dapat dihitung yaitu dengan 0,5 kali 20 plus 0,5 kali 40 dan hasilnya 30. Dan yang terakhir jualan keliling. Pada hari normal terjual 30 pieces dan pada hari libur terjual 50 pieces. Dan bisa dihitung 0,5 kali 30 plus 0,5 kali 50 dan hasilnya 40. Maka kesimpulannya alternatif yang dipilih yaitu berjualan di sekolah
karena keuntungannya sampai 60 bits. Masih dalam tahap choice, yaitu sekarang kita menggunakan pengambilan keputusan kondisi berisiko dengan metode IOL, di mana sama dengan tabel yang tadi, alternatifnya ada 3, yaitu pertama jualan di sekolah, yang kedua jualan di rumah, dan yang ketiga jualan keliling. Dengan perbandingan yang sama, ketika berjualan normal di sekolah itu 120 pcs dan libur 0 pcs. Dan di sini metode EOL ini kita harus mengurangi nilai tertinggi pada kolom dikurangi nilai tertinggi pada baris. Di sini ada lanjutannya. Nah, jadi hasil di sini untuk jualan di sekolah yaitu ketika dikurangi di hari normal itu 120 kurang 120 yaitu 0. Terus jualan di rumah 120 kurangnya 20 100. Terus jualan keliling 120 dikurangi 30 90. Dan di hari libur ketika jualan di sekolah 50 kurang 0 50. Terus jualan di rumah 10 kurang 50 kurang 40 10 dan jualan keliling 50 kurang 50 sama 0. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa alternatif yang dipilih yaitu berjualan di sekolah karena kerugiannya paling kecil, yaitu sebanyak 25 pcs. Dan di sini ada kesimpulannya ya, dari 3 alternatif tersebut, nilai IMP tertinggi yaitu 60 dan nilai IOL memiliki nilai terendah yaitu 25. Ini artinya alternatif yang dipilih yaitu berjualan di sekolah, karena dengan memilih alternatif tersebut, keuntungan yang diperoleh yaitu 60 pcs es mambo dan jelly, sedangkan kerugiannya hanya 25 pcs. Dan di sini tahap terakhir yaitu tahap implementasi. Setelah alternatif tersebut diterapkan pada UKM dengan berjualan di lokasi yang sangat strategis, yaitu di sekolah, UKM mengalami perkembangan dalam menambah jumlah stok es mambo dan jelly dari 60 pcs per hari menjadi 80 pcs per hari. Dengan begitu, UKM mengalami perubahan dalam melakukan penjualan produk serta meningkatkan pendapatan sebesar 33%. Kesimpulannya, UMKM es mambo dan jelly merupakan produk jajanan untuk anak-anak sekolah. Dalam proses aktivitas usaha tersebut, terdapat beberapa masalah yang dihadapi, seperti masalah persaingan usaha, lokasi berjualan, desain produk, serta promosi produk. Dari alternatif tersebut, proses pengambilan keputusan tersebut terdapat beberapa tahapan, yaitu tahapan intelijensi, tahapan desain, tahapan choice, dan tahapan implementasi. Ketika di tahap desain, kami menemukan masalah yang paling krusial. Masalah tersebut adalah lokasi tempat berjualan. Dalam masalah lokasi penjualan, terdapat 3 pilihan tempat. Tempat pertama yaitu di sekolah, tempat yang kedua yaitu di rumah, dan tempat yang terakhir yaitu berjualan keliling. Pengambilan keputusan ini menggunakan salah satu metode yang bisa membuat penjualan lebih meningkat. Metode tersebut adalah metode IMP dan metode IOL. Metode ini digunakan untuk mencari nilai paling tinggi, keuntungan tertinggi di tiap alternatif, dan nilai terendah kerugian paling kecil dalam menentukan alternatif solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Dapat disimpulkan bahwa lokasi yang strategis yaitu sekolah, dan kami memilihnya sebagai alternatif solusi dari pengambilan keputusan masalah yang paling krusial. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.